Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C, subkelompok 3 akan melakukan praktikum mandiri mengenai cara pembuatan minuman bersoda. Tujuan dari praktikum ini ialah pertama, mengetahui cara pembuatan minuman bersoda. Yang kedua, mempelajari reaksi asam basa dalam proses karbonasi minuman bersoda. Yang ketiga, mengamati pembentukan gas karbon dioksida atau CO2 melalui reaksi kimia. Yang keempat, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gas dalam cairan. Oke, untuk alat dan bahan, di sini untuk alat kita punya gelas dan juga sendok sebagai pengaduknya. Untuk bahan, yang pertama kita punya asam sitrat sebagai asam, soda kue sebagai basa natrium bikarbonat, dan juga air dingin sebagai zat pelarutnya. Baik, untuk langkah percobaannya, yang pertama ialah masukkan air sekitar 200 ml. Cukup. Untuk yang kedua yaitu masukkan sekitar 2 sendok makan asam sitrat dan juga soda kue atau natrium bikarbonat. Langkah selanjutnya ialah aduk. Mantap. Untuk data hasil pengamatan, kita mengamati dari 4 faktor. Yang pertama, yaitu ada warna, yang kedua ada jumlah gelembung, yang ketiga ada pH, dan yang terakhir ada aroma. Seperti yang bisa dilihat dari tabel, ada perbedaan dari sebelum reaksi dan juga setelah reaksi. Dari segi warna, sebelum reaksi terlihat dari video bahwa warnanya itu bening karena itu adalah air. Dan setelah reaksi, setelah dimasukkan asam dan juga basa, itu sedikit keruh tetapi tidak yang terlalu keruh. Nah, untuk jumlah gelembung, pada awal-awal itu tidak memiliki gelembung sama sekali. Nah, pada saat setelah reaksi, gelembung awal-awal reaksi itu sangat banyak, tapi berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, yang ketiga yaitu ada pH. Pada pH awal seperti yang kita ketahui, air itu biasanya memiliki pH netral yaitu sekitar 7. Dan setelah reaksi, karena diketahui dari rasa asamnya, maka diketahui bahwa pH-nya biasanya turun sekitar ke 4 atau 5 atau 3 gitu. Nah, untuk yang terakhir ada aroma. Nah, karena air itu tidak memiliki aroma, jadi pada awal reaksi itu tidak beraroma. Nah, ketika sudah reaksi, dimasukkan asam dan juga basa, itu sedikit mengeluarkan aroma menyengat asam seperti soda pada umumnya. Ketika natrium bikarbonat bereaksi dengan asam sitrat, itu terjadi reaksi seperti yang ada pada PPT di depan. Nah, terlihat pada hasil itu terdapat CO2 yang menandakan adanya karbon dioksida. Nah, di kenyataan, karbon dioksida ini terlihat dari adanya gelembung yang menandakan bahwa adanya karbon dioksida seperti itu. Nah, pada awal-awal kenapa gelembungnya sangat banyak hingga akhir-akhir menjadi berkurang? Itu karena adanya atau berkurangnya bahan natrium bikarbonat dan juga asam sitrat yang terdapat pada larutan. Oke, poin pembahasan yang kedua yaitu mengenai perubahan pH larutan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya air mineral atau air minum yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu memiliki pH sekitar 7 atau biasa kita sebut netral. Pada percobaan kali ini, kelompok kami menggunakan 2 bahan, yaitu asam sitrat dan juga soda kue. Nah, penggunaan asam sitrat inilah yang dapat menyebabkan perubahan pH larutan pada minuman bersoda. Ketika asam sitrat ini dimasukkan ke dalam air, itu akan menyebabkan terjadinya penurunan pH, yang dimana tadinya pH air tersebut sekitar 7, ketika dimasukkan asam sitrat itu bisa berubah menjadi sekitar 4-5. Hal ini menunjukkan bahwa larutan menjadi lebih asam. Ini juga lah yang menjelaskan mengapa banyak minuman soda yang kita konsumsi itu memiliki rasa sedikit asam. Itu terjadi karena adanya perubahan pH larutan pada minuman bersoda.
Sekian praktikum mengenai pembuatan minuman bersoda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.